Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Onsyedo dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Julia X 2011. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan let's mulai. Kita bersama. Diceritakan, seorang gadis bernama Julia sedang melakukan pertemuan di sebuah kafe dengan seorang pria yang ia kenal dari sosial media. Kita sebut saja namanya Bob. Di tengah obrolan, Julia mengatakan bahwa ia ingin ke toilet. Saat Julia sedang ke toilet, tiba-tiba Bob menghampirinya, lalu mulai melakukan serangan-serangan kecil ala percocok tanaman kepada Julia. Tapi ternyata itu semua hanyalah imajinasi dari Julia saja. Saat Bob masih ingin mengobrol, Julia yang terlihat buru-buru lantas pergi meninggalkan Bob begitu saja. Di tengah jalan, Julia terlihat sedang menelpon seseorang bernama Jessica. Julia mengatakan pada Jessica bahwa ia ingin membicarakan sesuatu padanya. Saat Julia masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba dari kursi belakang Bob langsung menyerang Julia menggunakan tali. Lalu kita diperlihatkan sebuah berita yang mengatakan bahwa telah ditemukan beberapa gadis yang tewas dibunuh dengan bekas luka berupa abjad atau huruf. Singkat cerita, Bob pun menyuruh Julia untuk menjalankan mobilnya ke suatu tempat. Karena menurut Bob, kencan mereka belumlah selesai. Namun Julia telah tidak sopan dengan meninggalkannya di kafe begitu saja. Dan Julia pun mulai menjalankan mobilnya. Sesampainya di tempat Bob, Julia lantas dipukuli lalu diikat dan ditinggalkan begitu saja oleh Bob. Dari ruangan Bob, Bob terus memperhatikan Julia melalui kamera CCTV yang sudah ia pasang di tempat Julia diikat. Setelah puas memandangi Julia dari CCTV sambil mendengarkan musik romantis, Bob pun lantas menuju ke wastafel untuk mencukur bulu halus yang ada di wajahnya. Sementara Bob sedang bercukur, Julia yang terus meronta-ronta akhirnya berhasil melepaskan dirinya dari ikatan. Julia pun lantas pergi untuk mencari jalan keluar. Di ruangan Bob, Bob yang telah selesai bercukur kembali melihat monitornya. Bob yang melihat Julia sudah tidak terlihat lantas mulai mencari Julia. Singkat cerita, Bob pun akhirnya berhasil menangkap Julia kembali. Bob yang terlihat cukup jengkel karena Julia telah berniat kabur, lantas menaruh Julia di sebuah bak mobil, lalu memanaskan sebuah besi dengan bentuk X dan langsung menempelkan besi tersebut ke paha Julia. Alhasil, kini Julia memiliki tanda X di pahanya. Julia yang pingsan karena kesakitan, lantas dipindahkan oleh Bob ke mobil Bob yang lainnya. Lalu Bob pun membawa Julia pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Julia yang telah sadar berusaha mengambil ponselnya yang terjatuh. Namun karena ia dalam kondisi diborgol, hal itu pun menjadi sangat sia-sia. Ketika mobil Bob mengalami goncangan, tiba-tiba Julia melihat ada gadis lain yang ternyata telah tewas berada di mobil tersebut. Setelah Bob sampai di sebuah hutan, ia pun lantas mengeluarkan mayat gadis yang dilihat Julia tadi untuk diceburkan di sebuah lubang yang penuh dengan air. Saat Bob masih sibuk mengubur mayat korbannya tersebut, di dalam mobil Julia berhasil menemukan kunci borgolnya. Ia pun lantas mengambil kunci tersebut lalu membuka borgol tersebut. Setelah itu, ia pun berusaha untuk kabur. Bob yang melihat Julia kabur membawa sekop, dengan sangat santuy ia pun mengambil rantai, lalu mulai mengikuti kemana Julia pergi. Julia yang terus berlari akhirnya berhasil menemukan sebuah rumah. Julia pun lantas berusaha mengetuk rumah tersebut berharap ada orang yang bisa menyelamatkannya. Namun karena rumah itu adalah rumah kosong, Julia pun lantas memecahkan jendela, lalu masuk ke rumah tersebut untuk bersembunyi. Tidak selang berapa lama, Bob pun datang dan langsung masuk ke rumah tersebut. Namun sial untuk Bob, Julia yang membawa sekop berhasil melukai punggung Bob sampai tumbang. Julia pun lantas kembali berlari menjauhi Bob untuk mencari jalan keluar. Namun sial, Julia malah kembali tertangkap oleh Bob.
Julia pun lantas didudukan di sebuah kursi lalu dipukul oleh Bob agar tidak kabur lagi. Setelah Julia tenang, Bob lantas mengatakan pada Julia bahwa ia sebenarnya belum pernah pacaran. Jadi setiap ia sedang mencari pacar melalui media sosial, ia selalu ditinggal begitu saja oleh wanita yang ia ajak ketemuan. Dan hal itu yang membuat ia membunuh para gadis-gadis yang telah menjadi korbannya tersebut. Saat Bob masih terus mengoceh, Julia yang sudah muak lantas menendang wajah Bob sampai tumbang. Julia pun langsung keluar dari rumah tersebut dengan cara melompat jendela. Alhasil Julia pun mampu kabur dari tempat tersebut. Ketika Julia telah sampai di sebuah danau, ia pun lantas menaiki sebuah perahu yang ada di sana. Setelah sampai di tepi danau, Julia yang berhasil menemukan sebuah gedung tua langsung masuk ke dalam gedung tersebut. Tidak selang berapa lama, Bob pun datang, lalu ikut masuk ke dalam gedung tersebut. Julia yang berhasil menemukan beberapa flare dan juga sejerigen minyak di ruangan tersebut, lantas membawanya keluar gedung. Julia pun lantas mengikat jerigen berisi minyak tersebut dan melubanginya, lalu menggantungnya di sebuah tiang. Setelah itu, Julia lantas membakar tiang tersebut menggunakan flare yang tadi ia temukan, dan ledakan pun terjadi. Bob yang melihat hal tersebut, lantas berjalan menuju keluar gedung. Sedangkan Julia kembali masuk ke sebuah ruangan lalu mengambil piloks dan juga kresek. Ketika Bob masuk ke ruangan yang ada Julianya, Bob malah diserang Julia pakai besi sampai tumbang. Setelah itu Julia membekap kepala Bob menggunakan kresek yang tadi ia temukan sampai pingsan. Singkat cerita, datanglah mobil menghampiri Julia yang sedang menyeret tubuh Bob. Di sini akhirnya kita tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil milik adik Julia yang bernama Jessica. Mereka pun lantas memasukkan tubuh Bob ke dalam bagasi mobil lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Julia dan Jessica pun lantas menyeret tubuh Bob masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dapur, Bob yang sadar lantas kembali dipukul oleh Julia menggunakan besi sampai pingsan lagi. Singkat cerita, Bob yang sedang dirantai di sebuah ruangan mulai kembali sadar dari pingsannya. Di ruangan tersebut, Bob melihat ada dua buah manekin yang aneh. Di sini akhirnya Bob menyadari bahwa ternyata korbannya kali ini adalah seorang psikopat sama seperti dirinya. Di ruangan lain terlihat Jessica sedang mengobati Julia. Sambil mengobati Julia, Jessica mengatakan bahwa setelah Julia membunuh Bob, esok harinya giliran Jessica yang akan mencari pria hidung belang untuk dibunuh. Namun Julia tidak menyetujui hal tersebut, dikarenakan Julia tidak ingin Jessica terluka jika melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Jessica nampak sangat kecewa. Setelah itu, Julia lantas masuk ke ruangan di mana Bob terbelenggu. Julia yang melihat sepasang maneken di ruangan tersebut lantas mendapatkan ingatan masa kecilnya, di mana ia dan Jessica setiap hari dipaksa bercocok tanam bersama ayahnya sendiri. Setelah itu, Jessica lantas sengaja menjatuhkan kunci belenggu Bob di lantai, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Bob pun langsung mengambil kunci tersebut lantas membuka belenggunya. Setelah itu, ia langsung keluar dari ruangan tersebut. Ketika Bob sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba ia langsung diserang oleh Julia dengan cukup brutal sampai tumbang. Setelah itu, Julia lantas berlari menuju ruangan lain dan Bob pun mengejarnya. Terlihat di sini, Bob menjadi bahan permainan untuk Julia dan juga Jessica. Melihat Bob yang sedang kesakitan, Julia lantas lari keluar dari ruangan tersebut. Bob yang kembali mencari Julia malah kembali dihajar oleh Julia menggunakan teflon sampai tumbang. Saat Bob hendak berdiri, Julia pun langsung memukul Bob lagi sampai benar-benar tak sadarkan diri. Singkat cerita, Bob telah diikat dengan kawat di sebuah kursi oleh Julia. Setelah itu, Julia pun lantas menyiramkan alkohol ke semua luka Bob yang membuat Bob seketika langsung sadar karena kesakitan. Setelah Bob sadar, Julia lantas menunjukkan luka di pahanya kepada Bob seraya berkata, "Apakah cuma ini yang bisa kamu lakukan, Bob?" Mendengar hal tersebut, Bob pun hanya bisa terdiam saja. Julia pun lantas menyuruh Jessica untuk menjaga Bob, sedangkan ia ingin pergi ke ruangan lain. Setelah Julia pergi, Jessica malah justru mendekati Bob dan mulai mengajak Bob untuk bercocok tanam. Saat Bob sudah mulai sangat sakne, Julia yang melihat adegan tersebut lantas memarahi Jessica dan menyuruh Jessica keluar dari ruangan tersebut. Di kamar, Julia bertanya pada Jessica, mengapa Jessica melakukan hal tersebut. Jessica pun mengatakan bahwa ia
hanya ingin diperlakukan sebagai wanita dewasa karena ia sudah bosan terus diperlakukan Julia layaknya seorang anak kecil. Mendengar hal tersebut, Julia pun mengatakan bahwa ia hanya tidak ingin Jessica terluka dikarenakan ia sangat menyayangi Jessica. Setelah menjelaskan hal tersebut pada Jessica, Julia yang sangat kelelahan lantas tertidur pulas. Setelah Julia tertidur, Jessica lantas mengganti pakaiannya dengan pakaian yang menggoda. Lalu ia pun pergi ke seberang rumahnya dan menghampiri seorang pria yang sedang memperbaiki mobilnya. Di sana, Jessica mulai merayu pria tersebut. Dikarenakan iman pria tersebut lemah, pria yang bernama Sam tersebut dengan sangat mudah mau mengikuti permainan yang dilakukan oleh Jessica dengan harapan bisa mendapatkan keindahan cocok tanam layaknya film-film cocok tanam yang sering ia tonton. Jessica pun lantas membawa Sam masuk ke dalam rumahnya dan mengikatnya di sebuah kursi yang berhadapan dengan kursi Bob. Setelah itu, Jessica lantas meninggalkan Sam bersama Bob di ruangan tersebut. Setelah Jessica pergi, Bob pun lantas menegur Sam. Sam yang terkejut karena ternyata ada pria lain di ruangan tersebut, lantas bertanya, "Siapa kau?" Di sana, Bob menjelaskan bahwa sebenarnya Sam dan dirinya merupakan tawanan dari dua gadis psikopat yang akan segera membunuh mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Sam pun mulai sangat panik. Julia yang terbangun karena mendengar ada percakapan di ruangan Bob langsung menuju ke ruangan tersebut. Sesampainya Julia di ruangan Bob, Julia nampak sangat terkejut dikarenakan Jessica telah membawa tetangga mereka menjadi korban. Julia yang marah pun lantas mengajak Jessica menuju ruangan lain. Di ruangan tersebut, Julia lantas memarahi Jessica. Julia mengatakan bahwa kebodohan Jessica dengan menjadikan seorang tetangganya sebagai korban akan membuat mereka berdua segera ditangkap oleh polisi. Namun, Jessica mengatakan bahwa ia akan segera membunuh Sam tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Mendengar hal tersebut, Julia pun lantas mengajak Jessica kembali ke ruangan penyekapan. Di ruangan tersebut, Julia memberikan palu dan juga paku besar pada Jessica untuk digunakan membunuh Sam. Namun saat Jessica hendak melakukannya, tiba-tiba Bob menghina Jessica dengan mengatakan bahwa Jessica tidak akan mampu melakukannya. Jessica yang tidak terima dengan perkataan Bob tidak jadi membunuh Sam, namun malah ia justru menghampiri Bob dan langsung memaku kedua kaki Bob di lantai, yang otomatis membuat Bob berteriak kesakitan. Tidak sampai di situ saja, Jessica yang sudah di luar kendali lantas mengambil alat setrum dan langsung menyetrum Sam dan juga Bob secara bergantian. Julia yang bosan melihat kelakuan Jessica lantas pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah Jessica puas menyetrum mereka berdua, Jessica lantas mengambil sebuah pemotong kawat dan langsung ia taruh di telapak tangan Bob dengan harapan Bob bisa melepaskan diri menggunakan alat tersebut. Setelah Bob berhasil melepaskan diri, ia lantas membukakan penutup mata Sam. Setelah itu, ia lantas menuju kamar mandi Julia berniat membunuh Julia. Namun saat Bob sedang membekap Julia, dari belakang Jessica langsung menyerang Bob. Alhasil Bob pun melepaskan Julia dan fokus melepaskan diri dari serangan Jessica. Setelah berhasil terlepas dari Jessica, Bob yang melihat Jessica telah kabur lantas mulai mencari keberadaan Jessica di ruangan lain. Singkat cerita, Julia yang telah memakai baju lantas menuju ruang penyekapan. Di ruangan tersebut, Julia yang melihat ada alat pemotong kawat lantas bertanya pada Jessica, mengapa Jessica melakukan hal tersebut. Jessica yang tidak mau disalahkan lantas menuduh Sam yang telah melakukannya. Saat Jessica mulai kasar terhadap Sam, Julia lantas menghentikan hal tersebut dengan mengajak Jessica untuk mencari Bob. Saat mereka sedang fokus mencari Bob, dari belakang Jessica, Bob langsung menyerang Jessica menggunakan rantai. Julia yang melihat hal tersebut lantas menyerang Bob menggunakan lampu keramik sampai tumbang. Setelah itu mereka berdua lantas kembali berlari dan dikejar oleh Bob. Di dalam gudang, Julia berhasil menemukan sebuah palu besar yang akan digunakan untuk melawan Bob. Sedangkan Jessica yang sedang bersembunyi di bawah ranjang bersiap menyerang Bob dengan menggunakan gunting. Singkat cerita, Julia lantas masuk kembali ke ruangan penyekapan dan langsung membebaskan Sam. Di kamar Jessica, terlihat Jessica menyerang Bob dengan sangat brutal. Saat Bob hendak memberikan serangan balik, Jessica yang cerdas lantas memencet telur cacing milik Bob yang membuat Bob sangat kesakitan. Alhasil, Jessica pun berhasil keluar dari kamar tersebut. Setelah rasa sakitnya hilang, Bob pun langsung kembali mengejar Jessica dan terjadilah adegan saling kejar dan saling serang di rumah tersebut. Setelah Julia dan Bob jatuh karena saling serang, pertarungan pun kembali dimulai. Ketika Julia sudah tak berdaya dan akan segera di-finishing oleh Bob, tiba-tiba dari belakang Bob, Jessica langsung menusukkan gunting ke punggung Bob. Bob yang kesakitan pun lantas berusaha menjauh dari ruangan tersebut. Julia dan Jessica pun lantas kembali mengejar Bob. Alhasil pertarungan pun kembali dimulai.
Setelah Julia berhasil membuat Bob pingsan dengan mendorong Bob keluar melalui jendela kaca, Julia tiba-tiba mendapatkan ingatan saat ibunya dipukuli oleh ayahnya. Sedangkan ia dan Jessica yang masih kecil hanya bisa melihatnya dari balik pintu kamar. Singkat cerita, Julia kembali menyeret tubuh Bob masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Julia yang melihat Jessica menghampirinya, lantas memeluk adiknya tersebut dengan penuh kasih sayang. Namun sial, tanpa diduga, Jessica malah menusuk perut Julia sampai tumbang. Julia pun lantas bertanya pada Jessica, mengapa Jessica melakukan hal tersebut. Jessica pun menjawab bahwa ia sudah muak dianggap sebagai anak kecil oleh Julia. Bob yang kembali sadar dan mendengar hal tersebut langsung tertawa mengejek. Jessica yang tidak terima diejek oleh Bob langsung menyerang Bob sampai tewas. Setelah Bob tewas, Jessica lantas menghampiri Julia yang sudah lemah, lalu mengatakan pada Julia bahwa ia sangat menyayangi Julia, dan Julia pun tewas. Setelah itu, Jessica langsung memotong-motong tubuh Bob dan memasukkannya ke dalam plastik. Lalu Jessica pun mulai menyiramkan minyak ke seluruh ruangan dan membakarnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Jessica sedang melakukan sebuah pertemuan dengan seorang pria tua yang ia kenal melalui media sosial. Terlihat Jessica mulai menggoda pria tersebut untuk melakukan percocok tanaman menggunakan gaya freestyle. Alhasil, mereka pun melakukan percocok tanaman di dalam toilet. Namun, saat pria tua tersebut sudah akan cekicrot, tiba-tiba Jessica langsung menusukkan sebuah gunting tepat di mata pria tersebut sampai tewas. Di akhir film, terlihat tangan Jessica yang masih bergerak muncul dari tumpukan kayu rumah yang terbakar. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi guys, tujuan Jessica dan Julia melakukan semua kejahatan tersebut adalah untuk mencari seorang pria yang baik hati, yang tidak gampang sakni jika melihat wanita. Dan jika mereka telah mendapatkan pria baik seperti itu, mereka berniat menjadikan pria tersebut menjadi suami mereka. Namun di setiap pencariannya, yang Julia dan Jessica temui selalu pria yang mudah saknean. Jadi mereka pun terus melakukan pembunuhan tersebut coy. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Bagus ceritanya atau enggak? Kalau enggak bagus, ya di like, di subscribe ya kan? Tapi kalau bagus, silahkan di share, di subscribe, dan di like. Oke guys, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, silahkan kalau kalian mau nyawer, ada link Saweria yang ada di deskripsi tentunya. And stay on Shadow Squad, ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye guys. Miliki, rasakan cinta selamanya yang selalu warnai hidupmu. Rasakan kasih sayangku yang kanan